Dan banyak saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini. Seorang warga Ternate tewas diterkam buaya. Terobos banjir di Seram bagian timur, sejumlah mobil terseret. Memasuki hari keempat, ratusan lapak kumuh di Ambon kembali dibongkar paksa. Sampah kembali berserakan di pinggir jalan di Kisar, Maluku Barat Daya. Antara lain di pinggir jalan raya sekitar pintu masuk kawasan Pelabuhan Wonreli, Kisar, Maluku Barat Daya. Menumpuknya sampah di pinggir jalan ini akibat kurangnya kesadaran sebagian warga Kisar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kondisi tersebut sangat disayangkan karena mengganggu pemandangan dan bau. Agar tidak membahayakan warga, pemerintah daerah serta dinas terkait didesak segera menyingkirkan sampah tersebut. Sebagai pengendara Anda melewati jalan ini rasanya nyaman tidak, Pak? Oh, tidak, Pak. Ini bau ya? Iya, sangat bau. Karena apalagi di musim panas begini, kemudian ada hujan sedikit, itu sampah-sampah di sebelah ini membuat kita pengendara itu sangat terganggu sekali. Kalau bisa dari baik itu pemerintah desa atau pemerintah kecamatan bahkan kabupaten, tolonglah diperhatikan karena ini kan wajah kota Pulau gitu Kisar, ya. Wajah Pulau Kisar ini kan dari sini, tapi kalau dari sini sudah kotor, bagaimana wajah Pulau Kisar kita bisa lestarikan itu, Bapak? Siap. Di jalan yang penuh dengan sampah gini gimana respon? Bagaimana, Pak? Ini bau tidak, Pak? Bau, Pak. Harapannya kepada pemerintah gimana, Pak? Siapkan tempat sampah yang baik. Masyarakat juga diimbau untuk tertib membuang sampah pada tempatnya agar tidak mendatangkan penyakit. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Abang, ini harga berapa? 1.900. Harga telur ayam di Ambon masih mahal. Dari sebelumnya Rp1.800 per butir, kini dijual dengan harga Rp2.000 per butir. Sedangkan per rak kini dijual Rp42.000 dari Rp40.000 per rak. Pedagang mengatakan mahalnya harga telur karena telur yang dibeli dari distributor juga mahal. Naiknya harga ini ikut berpengaruh terhadap sepinya pembeli. Kalau harga telur nih satu butir berapa, Bang? 1.900 dan 2.000. Ada yang 1.900 dan ada 2.000. Tapi harga sebelumnya? Sebelumnya 1.809. Berarti ada yang naik, ada yang normal. Jadi harapan Bapak dong sebagai pedagang telur juga. Harapannya bagaimana tentang harga-harga ini? Turun tuh. Jadi harga telur ini satu butir berapa, Pak? Sekarang ini 2.000. Oh, 2.000. Terus. Nah, jadi harapan Bapak dong supaya harga terjangkau terus ya, Bapak. Supaya jualan dia laku toh. Warga serta pedagang mendesak pemerintah daerah serta dinas terkait menyelesaikan kenaikan harga ini agar tidak menyulitkan warga di tengah pandemi ini. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Umat Muslim di Seram bagian barat memiliki tradisi unik merayakan pemasangan tiang alif masjid. Sebelum pemasangan tiang alif di puncak kubah masjid, lebih dulu dilakukan ritual serta arak-arakan keliling kampung sambil membacakan lantunan takbir dan salawat. Seperti umat Muslim di Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Seram bagian barat, saat menggelar tradisi pemasangan tiang alif masjid di kampung ini. Sebelum dipasang, tiang alif lebih dulu diarak warga dan jamaah dengan diiringi lantunan takbir dan salawat. Usai diarak keliling kampung, tiang alif selanjutnya diangkat ke atas masjid diiringi kumandang azan. Arak-arakan tiang alif masjid ini merupakan budaya umat Islam di Maluku.
Tiang alif yang telah terpasang merupakan tanda bahwa pembangunan masjid itu telah rampung dan dapat digunakan untuk beribadah. Ini sebuah momentum akhir daripada tentang pembangunan masjid itu dari awal sampai akhir. Oleh sehingga itu diharapkan dengan momentum peletakan hari ini tiang alif ini diharapkan sehingga agar dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Wai Selang ini betul-betul bisa terpenuhi dengan baik. Selain sebagai tradisi, arak-arakan tiang alif juga bertujuan sebagai syiar agama Islam, serta mengajak masyarakat mencintai masjid. Dengan adanya tradisi arak-arakan tiang alif, diharapkan masyarakat lebih sering salat berjamaah di masjid. Arak-arakan tiang alif masjid biasanya dimeriahkan dengan penampilan kesenian tari hadrat, penampilan musik daerah, dan atraksi seni lainnya. Tiang alif diarak oleh ribuan warga mengelilingi kampung dan didoakan agar masjid mendatangkan keberkahan bagi warga sekitarnya. Aci melaporkan dari Seram bagian barat. Diterjang longsor dan banjir bandang, ratusan rumah di Pulau Haruku terendam dan hanyut. 2 desa terparah dilanda longsor dan banjir bandang, yakni Desa Rohmoni dan Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Akibat banjir setinggi 1 meter lebih tersebut, ratusan rumah terendam dan rusak. Bahkan 2 rumah di Desa Haruku ini hanyut terbawa banjir. Banjir juga memaksa ribuan warga mengungsi. Banjir buruk juga menerjang kawasan Buru Selatan. Selain menerjang permukiman, cuaca buruk mengakibatkan pohon besar tumbang hingga lalu lintas macet. Diduga akibat arus pendek listrik, kos-kosan di Desa Paso ludes terbakar. Bangunan milik Valdo Ferdinandus yang terbakar Senin malam lalu ini berada di kawasan Terminal Transit Paso RT 40 RW 8 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Ambon. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Kumuh dan mengganggu lalu lintas, puluhan lapak di Pasar Mardika dan Pantai Losari, Ambon dibongkar paksa. Oleh petugas gabungan Satpol PP, polisi dan tentara, puluhan lapak pedagang kaki lima ini dibongkar paksa. Meski sempat diprotes pedagang, namun pembongkaran berjalan lancar. Akibat masalah tanah, warga Kepulauan Tanimbar nyaris bentrok. Dengan menggunakan batu, benda tumpul dan tajam, warga desa Sangliat Dol dan Sangliat Kerawain, Kecamatan Wertamrian, Kepulauan Tanimbar nyaris saling serang. Warga kemudian dibubarkan polisi saat turun ke lokasi. Terlibat jaringan narkoba, 3 warga Maluku Tengah diringkus polisi. AZ umur 24 tahun, RW umur 23 tahun, dan RAT umur 30 tahun diringkus personel Sat Narkoba Polres Maluku Tengah di sejumlah lokasi usai mengambil paket ganja lewat jasa pengiriman di Maluku Tengah yang didatangkan dari Medan. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Maluku Tengah dan terancam penjara 12 tahun. Dilanda cuaca buruk, jalan utama penghubung antar kecamatan dari dan kota Bula, ibu kota Seram bagian timur, rusak parah. Jalan tersebut amblas sedalam 50 cm. Akibat rusaknya jalan utama yang berada di Desa Madak, Kecamatan Waru, Seram bagian timur ini, lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Saya Priska Birahi bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan dangke banyak, Saudara dan Amato.